Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sekarang, ketika kita mau menerbitkan suatu utang, bisa dalam bentuk 3 hal ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada 3 bentuk utang jangka panjang. Pertama adalah bonds atau obligasi, yang kedua adalah wesel buyer atau notes payable, yang ketiga adalah mortgage payable atau hipotek ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengakui? Ya, jadi kalau akuntansi itu ada 3, mengakui, pengukuran, measurement, sama pelaporan, ya, pelaporan. Nah, jadi kalau measurement itu nanti berkaitan dengan jurnalnya, seperti itu. Nah, sekarang yang awal dulu, bagaimana cara kita mengakui suatu liabilitas keuangan agar bisa kita kategorikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nah, syaratnya adalah jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Nah, jadi intinya gimana? Ketika kita menjadi salah satu pihak, pihak yang mana? Pihak yang menerbitkan atau pihak yang membeli surat utang kita kalau obligasi? Jawabannya adalah kalau kita ingin mengakui suatu instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan, maka posisi kita adalah sebagai penerbit utang tersebut, ya, penerbit obligasi tersebut, gitu ya, penerbit notes payable tersebut, ya, seperti itu. Nah, dan dikatakan sebagai liabilitas keuangan berarti nanti pada jatuh tempo akan dibayar dengan uang, ya, bukan dengan apa? Bukan dengan daun, ya. Dan kemudian dikatakan liabilitas keuangan dan jangka panjang apabila apa? Apabila jangka waktu pelunasannya itu lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun, ya. Seperti itu. Kita akan melunasi utang tersebut bukan tahun depan, tapi lebih dari tahun depan. Nah, itu syaratnya apa? Kapan kita mengakui suatu instrumen keuangan menjadi liabilitas keuangan jangka panjang, ya. Seperti itu. Nah, ketika kita menerbitkan obligasi, oke, obligasi bonds payable. Nah, kemudian posisinya di mana nih? Jangka panjang, jangka pendek? Oh, jangka panjang ya. Berarti harus lebih dari 12 bulan. Nah, pada saat kita mau mencatat obligasi tersebut, berapa nilainya gitu ya? Berapa nilainya? Nah, untuk untuk mengukur nilai dari utang kita, maka kita bisa menggunakan 2 cara yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu amortized cost dan fair value accounting atau fair value through profit or loss, ya, seperti itu. Nah, amortized cost intinya adalah kita mau berhutang butuh dana 1 miliar di tahun ke-10 akan kita lunasin 1 M. Maka itu kan tahun ke-10 nilainya 1 M. Nilai hari ini berapa? Nah, kita harus present value kan, ya, dengan menggunakan I-nya atau market rate atau yield-nya atau effective interest rate-nya, ya. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan harga sekarang. Nah, amortized cost yang mana? Amortized cost itu harga di tahun ke-0. Inilah yang dimaksud dengan amortized cost, ya. Nah, apabila kita dan I-nya ini berasal dari I suku bunga pasar yang berlaku pada saat itu atau suku bunga pinjaman, ya. Nah, kemudian apabila ada biaya transaksi, misalkan untuk menerbitkan utang tersebut harus untuk apa namanya untuk kita ingin meminjam ke bank gitu ya loan. Nah, maka ada biaya-biaya administrasi, maka pada tahun ke-0 gitu ya, kita berapa nilainya? Ya nilainya adalah sesuai dengan present value dari utang tersebut dikurangi dengan biaya transaksinya, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti bisa jadi nilai wajarnya itu tidak sama dengan nilai transaksi. Nilai wajar itu present value dari si notes payable atau bonds gitu ya, atau bonds payable. Ya. Misalkan nilai wajarnya adalah 990 juta. Tetapi karena ada biaya transaksi 1 juta gitu ya, maka nilainya dikurangi dulu dengan biaya transaksi ya, dikurangi dengan 1 gitu. Berarti ini nyesek banget ya. Kalau dikurangi dengan 1 ya, berarti menjadi 989. Nah, inilah yang menjadi harga transaksinya. Inilah harga transaksi, ya. Kemudian yang 990 juta inilah yang dimaksud dengan nilai wajarnya. Nah, karena tidak sama, maka gimana? Maka cara mencatatnya gimana? Cara mencatatnya adalah setelah dikurangi dengan biaya transaksinya, setelah dikurangi dengan 1 juta. Artinya kita mencatat yang A atau yang B. Maka kita akan mencatat pada pada nilai yang B, yaitu sebesar 989 ya. Nah, nanti yang diamortisasi ada yang nilai 989 ini dengan menggunakan I yang baru ya. I-nya berapa nanti kita akan cari ya. Nah, seperti itu.
Sehingga 989 inilah yang nanti akan kita amortisasikan. Menjadi berapa? Menjadi nilainya adalah 1.000 ya pada akhir tahun ke-10. Nah, seperti itu misalkan ya. Nah, itulah yang dimaksud perbedaannya. Nah, kalau dia nilai dicatatnya dengan fair value accounting, maka nilai wajarnya 990. Harga transaksinya adalah tadi ya 989. Maka yang 1 juta itu adalah loss ya, inisial loss gitu ya. Atau ya loss, dan ini langsung masuk ke laba rugi. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang itu dua perbedaan. Kapan dicatat dan amortized cost dan kapan fair value? Silakan lihat ke video pembahasan sebelumnya ya. Nah, sekarang concern utamanya adalah kalau gitu nilai wajar ini ya, bagaimana cara kita menentukannya? Nilai wajar tadi ya present value dari si bonds payable ya atau si notes payable. Nah, gimana cara menentukannya? Nah, present value-nya dengan menggunakan I dan dengan menggunakan tenornya. Tenornya itu jangka waktu pelunasan bonds-nya ya. Nah, ada dua cara gitu. Level 1 dan level 2 dan level 3 gitu ya. Nah, level 1 adalah harga kuotasian di pasar aktif untuk liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Artinya ketika di tanggal pengukuran itu artinya pada saat kita menerbitkan bonds gitu ya. 0. Nah, ini misalkan 1 Januari 2021 gitu ya. Ya udah, kita akan berhutang sampai dengan 10 tahun dan ini nilainya adalah 1.000 juta tadi ya. Berarti ini 1 Januari 2000 tambah 10 ya, 31 gitu ya. Nah, harga kuotasian itu adalah kita akan melihat berapa persen harga yang ada di bursa efek ya. Seperti itu. Ya, yang ada di bursa itu berapa ya. Nah, misalkan 99% tadi ya, 99%. Nah, maka 99% ini dikali dengan 1.000 ya, itulah yang akan menjadi nilai di tahun ke-0 di 1 Januari 2021. Sehingga nanti kita pilih kita tinggal 99 dikali 1.000 sama dengan berapa? 990. Nah, inilah yang akan menjadi harga level 1. Jadi level 1 itu kita udah tahu dapat angka 99% ini dari apa? Dari Pevindo ya, situsnya misalkan ya, atau dari Bursa Efek Indonesia gitu ya, harga pada saat 1 Januari 2021. Itu level 1. Ya, jadi harga kita itu udah ditentukan oleh pasar gitu ya, oleh pasar di bursa efek, di pasar obligasi. Nah, kemudian kalau level 2, maka kita akan mencari gitu, ngintip. Kita adalah perusahaan dengan rating AA gitu ya, dengan ratingnya AA. Maka kita akan cari di bursa efek gitu ya. Kalau perusahaan di sektor-sektor kita adalah industri di bidang consumer goods gitu ya. Ya consumer atau konstruksi, taruhlah seperti itu, konstruksi. Dan kita mendapatkan rating AA. Artinya kita selalu amanah dalam menggunakan membayar utang kita. Kalau kita tidak amanah, maka ratingnya turun ke BB misalkan ya. Jadi kalau BB itu kurang amanah dalam membayar utang, tidak tepat waktu dalam membayar utang biasanya ya. Nah, kalau AA selalu tepat waktu. Nah, kita AA, maka kita harus cari perusahaan konstruksi yang mendapat rating AA di Bursa Efek itu siapa aja. Nah, kemudian kita akan cari lagi, oh ternyata si PTA gitu ya. PTX gitu. Nah, PTX ini kalau nerbitin obligasi dengan jangka waktu 10 tahun dapat yield berapa? Yieldnya berapa? Atau dapat harga berapa gitu ya. Nah, dapat harga berapa? Misalkan harganya adalah 99% juga gitu ya. Udah, itulah harga level 2. Jadi perusahaan pembanding gitu ya. Ya, pembandingnya apa? PTX. Perusahaan yang sejenis, sektor yang sama, dan ratingnya juga sama. Dan menerbitkan obligasi dengan jangka waktu yang sama. Oke? Nah, yang ketiga adalah level 3. Nah, kalau level 3, kita nggak ngerti nih harga di tahun ke-0 ini berapa harga pasarnya gitu ya. Ini menjadi question mark. Maka kita akan meng-hire yang namanya appraisal, gitu, kantor penilai publik ya. Ke kantor jasa penilai publik. Kemudian nanti dia akan KJPP ya, kantor jasa penilai publik. Nanti dia akan melakukan penilaian terhadap utang yang kita terbitkan di tahun ke-0 ini ya. Nah, itulah yang akan menjadi harga level 3. Cuman ya kita nanti akan mahal, harus nyewa penilai itu juga tidak murah gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah 3 cara menentukan mencari nilai wajar. Seperti itu. Nah, pertanyaan apa? Ke pengukuran selanjutnya gimana? Pengukuran selanjutnya dan dia menggunakan PSAK 68 sorry ya untuk menentukan nilai wajar ini. Nah, pengukuran selanjutnya ketika kita sudah menetapkan dan secara umum perusahaan Indonesia adalah menggunakan amortized cost.
maka ya udah, pengukuran selanjutnya kalau amortized cost nanti akan bikin tabel amortisasi ya, tabel amortisasi. Nah, bisa add par ya, add discount atau add premium pada saat di tanggal di tahun ke-0 atau di periode ke-0. Nah, nanti kita akan mendapat saya akan jelaskan di video selanjutnya mengenai kapan kondisi premium, diskon dan add par gitu ya. Nah, kalau amortized cost maka nilainya itu akan diamortisasi, nilai awalnya akan diamortisasi sehingga mendekati sehingga akan menjadi sesuai dengan nilai face value-nya pada periode jatuh tempo gitu ya, periode JT-nya. JT-nya misalkan 10 tahun ya, nanti nilai di tahun ke-10 akan 1.000 gitu ya. Nah, berapa amortisasinya? Itulah konsep dari amortized cost ya. Nah, kalau nilai wajar, maka setiap tahun kalau di amortized cost itu kan nanti akan harga tiap tahunnya akan berbeda-beda seperti halnya aset tetap akan ada penyusutan gitu ya. Penyusutan itu akan menimbulkan book value yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, untuk utang juga sama, tapi istilahnya ya kalau book value sama juga ya, bisa dipakai juga. Istilahnya adalah carrying value atau carrying amount. Nah, carrying amount ini dihasilkan dari adanya amortisasi diskon atau premium ya dari utang tersebut. Ya. Apa sih diskon atau premium? Nah, nanti kita akan lihat. Kurang lebih konsepnya itu adalah kalau harga kita 99%, nah maka dan sedangkan face value-nya adalah 1.000 ya, 1.000, maka 99% itu nanti akan menjadi harga di tahun ke-0, 990. Nah, ini kalau kondisi seperti ini maka ini diskon. Karena kenapa? Karena harga saat ini lebih rendah dibandingkan harga face value-nya. Ya, seperti itu. Nah, nanti diskonnya akan diamortisasi sehingga nilainya pada tahun ke-10 akan menjadi 1.000. Nah, itulah konsep amortisasi ya. Nah, sehingga dampaknya adalah setiap tahun, akhir tahun pertama, misalkan akhir tahun pertama, ada carrying value. Carrying value-nya akan naik kalau diskon ya. Misalkan 992 gitu ya, 992. Nah, terus naik sampai akhirnya di tahun ke-10 akan mendapatkan nilai 1.000. Nah, carrying value inilah yang nanti ketika kita menggunakan fair value accounting akan dibandingkan dengan si apa? Dengan si fair value-nya. Ya, seperti itu. Nah, kalau ternyata fair value-nya berubah ketika kita bandingkan gitu ya, carrying amount dengan si fair value-nya. Nah, si fair value-nya itu berubahnya naik turun fair value itu disebabkan karena adanya perubahan rating ya. Rating itu tingkat trust gitu. Jadi rating suatu perusahaan itu nanti akan dinilai oleh lembaga pemeringkat efek ya, seperti yang namanya adalah Pevindo. Nah, nanti akan menentukan perusahaan ini amanah atau enggak ketika bayar utang. Kalau dia semakin amanah maka ratingnya akan menjadi A gitu ya. Kalau tidak amanah maka akan kurang dari A, bisa B, bisa C atau D gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau ternyata perubahan rating menurun, maka si fair value ini misalkan berubahnya karena apa? Karena perusahaan PTX ini gitu ya, ratingnya menurun dari A menjadi B misalkan ya. Maka fair value-nya kan akan menjadi semakin diskon gitu. Yang tadinya mungkin 99 mungkin akan menjadi 80 gitu ya, 80% ya. Nah, kalau terjadinya perubahan harga ini disebabkan perubahan rating, maka nanti selisih antara carrying value dibandingkan dengan fair value itu masuknya ke OC ya, ke Other Comprehensive Income. Tetapi kalau bukan karena ratingnya tetap gitu ya, tapi karena berubahnya ya mekanisme pasar, maka langsung masuk ke laba rugi ya. Nah, itu kurang lebih sekelumit mengenai apa pengukuran selanjutnya dari si utang. Nah, sekarang fokus kita yang mana, Pak? Fokus kita adalah di amortized cost ya, di amortized cost. Sehingga ini nanti kita abaikan dulu ya, kita abaikan dulu karena nanti akan disinggung di akhir ya. Kita mengacu ke konsepnya amortized cost. Oke. Nah, kemudian bond sendiri, nah utang jangka panjang sendiri tadi ya sudah saya singgung ada 3, ada bonds, ada notes payable dan ada hypothec mortgage payable. Nah, kalau bonds berarti berupa janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo dan membayar bunga secara periodik ya, membayar bunga ya, dari obligasi tersebut secara periodik. Nah, kalau kita gambar timeline-nya seperti ini ya, seperti yang saya bicarakan tadi. Dan selalu saya ulang-ulang, ini periode ke-0 dan ini periode ke-10. Nah, yang dimaksud dengan obligasi itu
kita akan melunasi pada saat akhir tahun ke-10 sejumlah prinsipalnya, misalkan 1.000. Nah, ada kupon rate-nya. Kupon rate-nya misalkan 8%. Nah, maka nanti di tahun pertama, kedua, sampai tahun ke-10 kita akan mendapatkan bunga sebesar 8%. Ya. 8% kali 1.000, berapa? 80. Gitu ya. Nanti ini akan ada 80 di tahun pertama, 80 tahun kedua, dan 80 juga di tahun ke-10. Nah, pada saat nanti tahun ke-10 kita akan membayar bunga sebesar 80 dan akan membayar juga prinsipal sebesar 1.000. Nah, ini semuanya adalah obligasi ya. Jadi pelunasan prinsipalnya ditaruh di akhir. Seperti itu. Nah, ada berbagai macam obligasi ya. Berdasarkan aspek kategorinya, keamanan, ada secure bond, unsecured bonds, dan sebagainya. Nah, konsep kita nanti akan menekankan pada berbasis kategori penerbit obligasinya, ada government bonds, municipal bonds, sama corporate bonds. Kita akan menyinggung mengenai corporate bonds. Ya. Baik, sekian dari saya. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih.